timnas Italia masih bisa ke Piala Dunia 2022. Franco Finetti yang menjabat Presiden Federasi Golf Italia saat ini dan mantan anggota dari Komite KONI melihat peluang nyata bagi timnas Italia untuk bisa bermain di Qatar pada November mendatang. Jika timnas Ekuador benar-benar dihukum karena kecurangannya memainkan pemain yang seharusnya tidak diizinkan berada di atas lapangan. Jika hal itu terjadi, maka negara lain harus menggantikan mereka dan aturan FIFA mengatakan bahwa negara tertinggi di peringkat FIFA harus ditarik kembali. Dan saat ini adalah Italia yang menghuni peringkat ke-6 dunia. Liverpool tak perlu kecewa jika gagal juara Liga Inggris. Liverpool didukung untuk terus berjuang menjadi juara di setiap kompetisi. The Reds sudah membungkus 2 trofi dan masih ada 2 trofi lagi yang bisa diperjuangkan. Perjuangan Liverpool di musim ini diapresiasi oleh analis Liga Inggris yakni Paul Merson. Menurutnya, Liverpool telah melakukan segalanya untuk menjaga peluang juara. Merson mengagumi kemampuan Liverpool untuk bisa bersaing di setiap kompetisi. Padahal dia melihat kedalaman skuad Liverpool tidak sekuat dari Manchester City, dan ini menjadi bukti tangguhnya mental pasukan dari Jurgen Klopp tersebut. Baru juga sembuh, Takehiro Tomiyasu cedera kembali. Dini hari kemarin Tomiyasu dimainkan melawan Newcastle United. Ia dipasangkan sebagai starter melawan Newcastle United. Namun laga itu Arsenal mendapatkan kabar buruk. Tomiyasu kembali mendapatkan cedera. Di menit ke-38 ia mengalami cedera di bagian hamstringnya, sehingga ia tidak bisa melanjutkan pertandingan tersebut. Diketahui Tomiyasu sebelumnya baru sembuh dari cedera dan kini mengalami cedera kembali. David Alaba sudah pulih siap bela Real Madrid menghadapi Liverpool. Ada kabar baik dari David Alaba, bek asal Austria itu berpeluang tampil membela Real Madrid di laga final Liga Champions menghadapi Liverpool. Alaba diketahui memiliki masalah pada otot aduktor di kaki kanannya. Akibatnya ia sudah absen di 5 laga terakhir milik Real Madrid. Namun kini menurut laporan Marca, Alaba sudah bisa berlatih sepenuhnya bersama rekan-rekannya. Alaba ikut dalam sesi latihan tanding jelang menghadapi Real Betis di Santiago Bernabeu pada akhir pekan ini. Klub berharap Mohamed Salah dan Van Dijk fit untuk final Liga Champions. Pelatih Liverpool yakni Jurgen Klopp yakin Mohamed Salah dan juga Virgil van Dijk akan fit untuk menghadapi Real Madrid di ajang final Liga Champions. Keduanya juga tak ada dalam skuad Reds ketika berhadapan dengan Southampton. Meski tak bisa tampil di St. Mary, Klopp mengklaim bahwa Mohamed Salah dan juga Virgil van Dijk dalam keadaan yang baik-baik saja. Mereka menargetkan segera bisa tampil di pertandingan pada akhir pekan. Harga Darwin Núñez ternyata tidak semahal yang dirumorkan. Ada kabar baik bagi Manchester United. Striker incaran mereka yakni Darwin Núñez dilaporkan bakal dijual dengan harga yang cukup terjangkau. Dilansir dari The Athletic, harga Núñez tidak semahal yang diberitakan selama ini. Secara garis besar ada 2 versi mengenai harga Núñez. Versi pertama menyebutkan bahwa sang striker ada di angka 120 juta euro dan versi kedua berada di angka 80 juta euro. Namun penelusuran dari The Athletic menyebutkan bahwa harga Núñez tidak semahal rumor-rumor yang beredar. Memang harganya masih tergolong cukup tinggi. Benfica diketahui menginginkan sekitar 60 juta euro untuk jasa dari sang striker. Robert Lewandowski jadi pemain terbaik Bundesliga Jerman. Robert Lewandowski bisa jadi melakoni musim terakhirnya di Bundesliga pada musim ini. Namun penggawa Bayern Munchen tersebut sukses melakoni musim ini dengan sangat bagus. Lewandowski pada musim 2021-2022 ini sukses menjadi tumpuan Bayern Munchen dalam mendulang banyak gol. Sejauh ini pemain asal Polandia tersebut mencatatkan 35 gol dari total 34 pertandingan mereka di musim ini. Apiknya performa Lewandowski ini menjadikannya terpilih sebagai pemain terbaik Bundesliga versi WhoScored musim ini. Ia mendapatkan poin 7,89 untuk penampilannya sepanjang musim ini. Kalahkan Southampton, Liverpool hidupkan peluang regular Liga Premier Inggris. Liverpool menghidupkan peluangnya untuk tetap bersaing pada perebutan gelar juara Liga Inggris musim ini usai berhasil mengalahkan Southampton 2-1.
Tambahan 3 angka ini membuat Liverpool mengoleksi 89 poin dari total 37 laga. Dan koleksi angka Reds itu hanya berjarak 1 angka dari Manchester City yang berada di posisi puncak klasemen. Dengan selisih angka yang ketat itu, penentuan gelar juara di musim ini harus ditentukan hingga matchday penutup musim. Joe Gomez jadi tumbal kemenangan Liverpool atas Southampton. Kemenangan Liverpool atas Southampton harus memakan korban dengan cederanya dari Joe Gomez. Joe Gomez mengalami cedera di akhir babak pertama saat perbenturan usai melakukan tackle. Selepas turun minum, ia harus digantikan oleh Jordan Henderson. James Milner harus ditarik mengisi posisi kanan dari Joe Gomez, sedangkan Henderson beroperasi di lini tengah. Gomez masih harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui kondisi sesungguhnya dari cederanya tersebut. Meski demikian, manajer Liverpool yakni Jurgen Klopp yakin cedera Gomez tidaklah terlalu parah. Idris Gueye tolak pakai kostum pelangi PSG. Pada pertandingan Ligue 1 Prancis melawan Montpellier pada pekan yang lalu, Gueye dilaporkan ikut ke dalam rombongan skuad utama Les Parisiens. Namun ia memilih tak bertanding lantaran corak pelangi pada kostum PSG yang diasosiasikan dukungan terhadap LGBT. Berdasarkan laporan dari RMC Sport, PSG akan mengajak Idris Gueye untuk berdialog sekaligus menyatakan sikap yang diambil gelandang berusia 32 tahun itu yang merupakan pandangan pribadi. Klub-klub di Liga Inggris pada pekan yang lalu tampil dengan kostum bercorak pelangi sebagai bentuk dukungan terhadap LGBT yang jatuh pada tanggal 17 Mei kemarin. PSG ambil bagian dalam kampanye tersebut dan menaruh corak pelangi pada bagian nomor punggung di setiap pemain. Arsenal diminta segera pecat Mikel Arteta usai buang tiket ke Liga Champions. Kekalahan melawan Newcastle United adalah penampilan buruk dari Arsenal yang membawa banyak kritik dari fans The Gunner, termasuk jurnalis Piers Morgan yang marah dan bahkan meminta bos Spanyol itu untuk dipecat. Piers Morgan berpikir bahwa manajer Arsenal Mikel Arteta harus dipecat karena kegagalan hina menyusul kekalahan mereka dari Newcastle United yang kini telah membuyarkan harapan mereka untuk lolos ke Liga Champions sejak tahun 2017 yang lalu. Juventus segera perpanjang kontrak dari Matthijs de Ligt. Manchester United nampaknya perlu mencari bek tengah yang lain di musim panas nanti. Pemain incaran mereka yakni Matthijs de Ligt dilaporkan bakal dipertahankan oleh Juventus di musim ini. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano mengklaim bahwa Ten Hag bakal gigit jari karena Juventus dikabarkan tidak mau melepas Matthijs de Ligt. Laporan tersebut mengklaim bahwa Juventus tidak mau menjual de Ligt karena mereka bakal krisis bek tengah. Dan untuk memastikan Manchester United tidak usil untuk mendatangkan de Ligt, maka Juventus sedang mempersiapkan rencana untuk mengusir raksasa Liga Inggris tersebut. Romano mengklaim bahwa manajemen Juventus sudah bertemu dengan agen dari de Ligt. Mereka mengutarakan ketertarikan untuk bisa memperpanjang kontrak dari bek asal Belanda tersebut. Sang bek dilaporkan akan memperpanjang kontrak hingga tahun 2026. Jurgen Klopp akui tertarik terhadap Kylian Mbappe. Pelatih Liverpool yakni Jurgen Klopp menegaskan ketertarikannya kepada penyerang PSG yakni Kylian Mbappe. Spekulasi masa depan Mohamed Salah dan juga Sadio Mane menyebabkan munculnya pembicaraan tentang potensi transfer dari Mbappe. Namun Liverpool harus siap gigit jari karena kemungkinan besar Mbappe akan merapat ke Santiago Bernabeu. Klopp mengatakan jika ada orang yang tak menyukai Mbappe maka orang itu perlu dipertanyakan. Namun Klopp tak ingin berbicara banyak mengenai potensi transfer dari Mbappe dan yang pasti telah ada klub besar yang telah mendekatinya. Chelsea ikut berburu Robert Lewandowski. Dilansir dari Guardian, Chelsea mempelajari situasi dari Robert Lewandowski. Mereka berencana untuk memperkuat sang striker di musim panas ini. Laporan tersebut mengklaim bahwa Chelsea sangat serius untuk bisa memboyong Lewandowski karena mereka membutuhkan bomber yang baru di skuad mereka. Laporan itu mengklaim bahwa Chelsea sedang menyiapkan tawaran yang menarik agar bisa mendapatkan Robert Lewandowski. Mereka berencana menawarkan barter pemain. Dikabarkan Chelsea siap melepas Timo Werner kepada Bayern Munchen. Chelsea tahu bahwa De Roten mengincar Werner untuk menjadi pengganti dari Lewandowski. Jadi mereka menilai pertukaran ini bagus untuk kedua belah pihak. Angel Di Maria segera merapat ke Juventus.
Angel Di Maria akan memiliki klub baru di musim depan. Pesepak bola berusia 34 tahun itu diyakini akan meninggalkan PSG setelah kontraknya habis di Juni mendatang. PSG dikabarkan tidak berniat memperpanjang kontrak Di Maria meskipun telah berjasa dalam mendatangkan 18 trofi domestik. Menurut sumber dari Football Italia, Angel Di Maria sudah dekat untuk menyepakati kepindahannya ke Juventus. Di Maria akan menerima tawaran kontrak berdurasi 1 tahun dengan opsi setahun berikutnya dan gaji sebesar 7 juta euro atau sekitar 107 miliar rupiah. Di Maria akan bergabung dengan Juventus setelah 7 musim membela PSG. Selama itu Di Maria telah mengemaskan 92 gol dan juga 118 assist. Manchester City persilakan Ilkay Gundogan pergi. Manchester City dilaporkan bakal kehilangan salah satu gelandangnya di musim panas nanti. The Citizen berpotensi akan berpisah dengan Ilkay Gundogan. The Daily Mail mengklaim bahwa Gundogan benar-benar bisa pergi dari Manchester City karena The Citizen tidak akan menghalangi kepergiannya. Gundogan masih sangat dihargai oleh Pep Guardiola, tetapi ia telah memasuki usia senja dalam karir sepak bolanya tersebut. Dan Pep Guardiola pun dikabarkan ingin melakukan regenerasi dari skuadnya. Di sisi lain, Gundogan terlihat terbang ke ibu kota Spanyol pada awal pekan ini, dan hal itu memicu banyaknya kabar bahwa ia berpotensi bergabung dengan Real Madrid. Cari striker yang baru Manchester United bidik bintang milik Stuttgart. Dilansir dari Sky Jerman, Manchester United saat ini mengarahkan radar mereka kepada Jerman. Mereka dikabarkan tertarik untuk membuang striker Stuttgart yakni Sasa Kalajdzic. Menurut laporan tersebut, Erik ten Hag sudah lama tertarik kepada Kalajdzic karena sang striker punya kualitas yang top sebagai seorang predator. Pada musim ini ia baru bermain di awal 2022 karena mengalami cedera. Namun dalam total 15 penampilannya, ia berhasil mengemaskan 6 gol dan juga 2 assist bagi tim asal Jerman tersebut. Sehingga ten Hag diyakini sang striker mempunyai potensi yang cukup besar. Sang striker kontraknya akan habis di tahun mendatang, sehingga harga jualnya cukup murah meriah. Dikabarkan Manchester United cukup menebus di angka 20 juta euro untuk bisa mengamankan sang pemain tersebut. Jadi ten Hag dilaporkan sangat tertarik untuk bisa mengamankan jasanya. Dan itu adalah informasi bola hari ini. Jangan lupa bagi kamu pencinta Manchester United untuk bisa mampir dulu ke channel GGMU Berita Manchester United hari ini. Atau juga bagi kamu yang suka dengerin cerita horor, bisa juga kunjungi channel kami yakni Jumat Kliwon. Semua linknya ada di kolom deskripsi, jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak gundai tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.